Ini kebakaran hutan di Kalimantan udah sangat parah ya. Dampaknya bukan hanya terhadap kelestarian lingkungan, tapi juga terhadap kesehatan masyarakat ya. Negara tetangga juga udah pada komplain ya. Ini oknum yang bakar hutan emang dajal lu ya, setan lu ya. Ditambah lagi Menteri Kehutanan ini. Kemana ini Menteri Kehutanan ini? Ada kebakaran hutan lu diem baik lo. Giliran ngambil amplop isi dolar ya cepet lo, monyong. Sampai detik ini gak masuk di logika gue kalau kebakaran di Kalimantan itu dipicu karena kemarau, cuaca panas, ataupun El Nino. Gini, data Walhi aja mencatat sampai Juli 2026 ada sekitar 34.000 hotspot di Kalimantan. Dan sekitar 74%-nya hotspot itu berada di kawasan konsesi. Ya, gue tahu titik api berada di kawasan konsesi itu bukan berarti perusahaan yang membakar. Tapi justru itu jadi pertanyaan besar. Bukankah wilayah itu seharusnya jadi wilayah yang paling aman ya? Dan bisa diawasi. Dan kita tahu siapa yang bertanggung jawab atas pengelolaannya. Ya kan? Tapi kan Bang, udah ada 12 tersangka yang diamankan sama polisi. Emang bisa 12 orang itu bakar hutan satu Kalimantan? Hah? Dan masalahnya bukan cuma soal api. Banyak kawasan Kalimantan itu memiliki lahan gambut. Ketika gambut dikeringkan melalui kanal untuk kepentingan pembukaan dan pengelolaan lahan, gambut kehilangan kelembabannya. Akibatnya apa? Bakal jauh lebih mudah terbakar. Bahkan ketika api di permukaan sudah terlihat padam, api di dalam gambut itu bisa tetap membara dan menyebar. Pantau Gambut menemukan pada awal 2026 saja ada 1.824 hotspot yang berada di kawasan konsesi secara nasional. Dan 1.617 diantaranya berada di kawasan HGU, perkebunan sawit. Kalau udah gini siapa yang paling dirugikan? Masyarakat. Anak-anak menghirup asap, aktivitas sekolah terganggu, petani terganggu, transportasi keganggu, kualitas udara juga memburuk, dan masyarakat harus menanggung resiko kesehatan dari sesuatu yang bahkan bukan mereka yang melakukannya. Jadi, jangan cuma datang ketika hutan sudah terbakar. Kirim helikopter, semprot air, modifikasi cuaca, lalu setelah asap hilang, semuanya dianggap selesai. No. Karena kalau akar masalahnya adalah tata kelola hutan yang buruk, pembukaan gambut, lemahnya pengawasan, dan penegakan hukum yang tidak membuat pelaku jera, maka tahun depan akan melihat cerita yang sama. Api padam, masalahnya enggak. Jadi gue gak mau buru-buru bilang Kalimantan dibakar perusahaan. Tapi gue juga menolak kalau disuruh percaya bahwa Kalimantan cuma terbakar karena alam. Manusia yang membuka lahan, manusia yang membuat kanal, manusia yang memberikan izin, dan negara punya kewajiban untuk mengawasi dan menegakkan hukum. Pertanyaannya bukan cuma siapa yang memadamkan api. Pertanyaannya, siapa yang bertanggung jawab membuat Kalimantan ini terus berada dalam kondisi yang mudah terbakar? Itu. Karena kalau setiap tahun kita cuma memadamkan apinya tanpa membereskan sumber masalahnya, mungkin yang terbakar bukan cuma hutan Kalimantan, tapi akal sehat kita juga terbakar.